Ya, halo teman-teman. Bahwasanya kemarin kita sudah membahas masalah bagaimana sih kalau lelang ternyata lelang itu rumah telat bayar buat jaminan ke bank akan tetapi begitu telat bayar kok ternyata dilelang itu. Cari dulu kesalahan-kesalahan lelangnya, apakah sudah sesuai dengan prosedur apa enggak. Kayak kemarin sudah menentukan eh, yang harus dilalui yaitu adanya suatu nilai limit lelang. Batasan nilai limit lelang itu adalah menggunakan nilai pasaran tanah ataupun rumahnya itu berapa. Kalau sudah diketahui pasaran rumahnya berapa, maka ditetapkanlah untuk lelang itu adalah nilai pasaran dulu. Setelah nilai pasaran baru nilai di bawah pasaran. Di bawah pasaran tidak laku lagi, di bawah nilai pasaran sampai dapat nilai likuidasi. Begitu, enggak boleh ya. Rumah Anda sudah telat bayar ke bank ataupun ke kreditor, ternyata dilelang itu dengan nilai yang sedikit, tidak boleh. Ini ada lagi, yaitu kita akan membahas masalah tentang prosedur lelang yang harus dipenuhi lagi, bukan hanya menentukan nilai lim saja. Di dalam di dalam peraturan Menteri Keuangan, bermacam-macam Menteri Keuangan, ada yang nomor nomor 93 tahun 2010, ada yang tahun 2016 juga ada peraturan Menteri Keuangan. Peraturan Menteri Keuangan yang terbaru yaitu peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 122 tahun 2023, yang salah satu persyaratan untuk melelang adalah ini nih. Kalau ini nggak ada, bisa diajukan sebagai syarat untuk membatalkan lelang walaupun lelang sudah ada yang pembelinya, walaupun lelang itu sudah ada pemenang lelangnya. Minta saja ajukan pembatalan lelang itu karena satu ini loh, pasal 43. Pasal 43 itu berbunyi apa, Dok? Pengumuman lelang dilaksanakan melalui surat kabar harian yang terbit di kota atau kabupaten tempat barang berada. Yang kedua, pasal yang kedua. Dalam hal tidak ada surat kabar harian sebagaimana dimaksud pada ayat 1, pengumuman lelang diumumkan dalam surat kabar harian yang terbit di kota atau kabupaten terdekat atau ibu kota provinsi atau ibu kota negara dan beredar di wilayah kerja KPKNL atau wilayah jabatan pejabat lelang kelas 2 tempat barang akan dilelang. 3. Pengumuman lelang yang tadi dimaksud, pengumuman lelang melalui surat kabar harian sebagaimana dimaksud yang tadi bersama Bocil dibacakan pada ayat 1 dan ayat 2 harus mempunyai tirah atau oplah. Ini jumlah oplahnya. Kalau melelang tidak sesuai dengan ini, minta saja batalkan lelang, begitu. Kalau sudah ada pemenang lelang, ya resiko sendiri pemenang lelang ya. Ini ada lagi yaitu tentang ayat 3-nya, yaitu pasal 43 ayat 3, pengumuman lelang melalui surat kabar harian sebagaimana dimaksud dalam yang tadi sama Bocil dibilang, itu harus mempunyai tirah atau oplah. A. Paling rendah 5.000 eksemplar jika dilakukan dengan surat kabar harian yang terbit di kota, kabupaten atau B. Paling rendah 15.000 eksemplar jika dilakukan dengan surat kabar harian yang terbit di ibu kota atau provinsi, atau paling rendah 20.000 eksemplar jika dilakukan dengan surat kabar harian yang terbit di ibu kota negara. Jadi syarat sebelum melelang itu ini harus terpenuhi dulu, kawan-kawan atau rekan-rekan. Kalau tidak ada iklan ataupun pemberitahuan lelang di 5.000 eksemplar jika dilakukan di surat kabar harian yang terbit di kota kabupaten, itu harus 15.000 eksemplar jika dilakukan di surat kabar harian yang terbit di ibu kota atau provinsi. Terus paling rendah 20.000 eksemplar jika dilakukan dengan surat kabar harian yang terbit di ibu kota negara. Ini adalah syarat-syarat sebelum lelang. Jadi sebelum lelang harus terpenuhinya itu. Bagaimana kalau tidak terpenuhi?
Kalau tidak terpenuhi berarti lelang yang dilaksanakan itu tidak sesuai dengan apa? Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia, sehingga bisa mengakibatkan cacat hukum atau bisa dimintakan pembatalan. Karena apa? Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia itu mengatur tentang tata cara lelang. Cara lelang itu ada tata caranya, yaitu sesuai dengan apa yang diatur oleh Menteri Keuangan. Tidak bisa kreditur bank itu serta-merta telat langsung dilelang. Ada tata caranya, termasuk nilai limit, termasuk pengumuman lelang yang dilaksanakan di surat kabar atau harian itu wajib. Kalau tidak berarti menyalahi peraturan. Itu demikian untuk pengetahuan tambahan bagi rekan-rekan semua yang mungkin rumahnya ataupun saudaranya atau tetangganya yang lagi mendapatkan permasalahan dengan bank. Itu salah satu contoh untuk mengkritisi tentang bank, untuk mengontrol tentang kebijakan dari bank untuk melaksanakan lelang. Bukan hanya bank saja yang dikontrol, KPKNL-nya, BPN-nya nanti ada, kita akan bahas. Cuman ini kita akan bahas satu per satu, one by one, biar paham dulu.